Majelis Keluarga Indonesia dengan bangga mempersembahkan Roda Kehidupan selalu Allah pergilirkan antara doa sakinah mawaddah warahmah, bahagia hingga surga, sampai prahara yang Allah takdirkan begitu indah, membuat setiap kita belajar pada setiap keluarga Nabi, keluarga sahabat, hingga keluarga para pejuang. Makhluk Allah senantiasa bertasbih dengan caranya sendiri. Sementara manusia terlarut dengan kesibukannya, bersama atau tidak bersama Allah. Tidak banyak yang didapat dari bangku sekolah, terutama pelajaran kehidupan. Kini, saatnya kita belajar bersama. Sekolah Ayah Bunda. Sesurga, sekeluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa hudahu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan untuk hadir dalam majlis ilmu, sebuah kenikmatan karena buah dari iman dan Islam. Dan selawat serta salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang alhamdulillah istiqamah hadir dalam majelis ilmu di pagi ini, sebagaimana di hari Kamis kita akan ditemani oleh dua guru kita, ada Uncle Di dan juga Abah Ruli, yang sama-sama kita membahas tentang sekolah ayah bunda kita, sebuah sekolah yang tentu kurikulumnya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan kita melanjutkan apa yang sudah dibahas di pekan lalu tentang fitrah keimanan, sebuah fitrah yang telah Allah install dalam diri kita. Sebagaimana roh kita pernah bersaksi di hadapan Allah, wala syahidna, bahwa kita sudah menyaksikan hanya Allah sebagai tempat beribadah, sebagai tempat memohon pertolongan, kepadanya kita menyembah. Dan tentu persaksian ini tidak kita lupa ya dengan apa yang sudah dilakukan oleh roh kita. Tapi kita diingatkan kembali dalam syariat ini tentang betapa roh kita sudah bersaksi di hadapan Allah. Dan inilah sebuah fitrah yang sudah di Allah eh, sertakan dalam diri kita. Dan mudah-mudahan kita diingatkan kembali oleh para guru kita tentang nikmat keimanan yang sudah kita miliki. Dan tentang fitrah keimanan tentu ada bagian yang insya Allah menjadi serial pembahasan yang cukup panjang ya. Karena sebuah fitrah yang harus kita jaga, harus kita pelihara. Dan sampai fitrah yang sudah Allah berikan sebagai sebuah kenikmatan ini kemudian kita lalai untuk menjaganya. Dan inilah sebuah fitrah yang ketika cacat, dan insya Allah yang ini akan dibahas tentang keimanan yang ternyata eh, akan terjadi ketika
kita lupa atau kita hanya tahu tapi tidak melaksanakannya, dan sebagaimana yang disebutkan dalam surat Asy-Syaff ya, tentang betapa Allah marah bahkan kepada orang-orang hanya yang bisa berkata tapi tidak melakukannya. Dan alhamdulillah Sadadi juga sudah hadir bersama kita yang akan membahas lanjutan tentang fitrah keimanan, dan juga Uncle D ya, Abah Ruli juga sudah hadir bersama kita. Insyaallah tabarakallah. Sebelum masuk ke kajian, saya ingin kembali mengingatkan ada sebuah kegiatan yang alhamdulillah sudah rutin kita lakukan, yaitu khitan ya. Dan Masya Allah tabarakallah menjadi sebuah kegiatan yang mudah Allah ridho dengan kegiatan ini, dan mari kita sama-sama untuk mendukung kegiatan ini, kegiatan khitan yang menjadi kegiatan unggulan kita di setiap awal bulan ya. Dan apalagi di bulan Muharram ini tentu menjadi sebuah amalan yang akan mendatangkan lipat ganda pahala. Silakan untuk menghadiri kegiatan ini, dan juga silakan kalau yang nggak sempat bisa mendukung dengan donasi, dengan infak fisabilillah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan amal ini. Baik, alhamdulillah Ustaz Dodi Al-Jambari dan Ustaz Abah Ruli ya, Masya Allah. Silakan untuk kembali jamaah menyiapkan diri kita menerima nasihat atau obrolan penuh makna di pagi ini bersama Ustaz Dodi Al-Jambari dan Ustaz Ruli Ranata. Tafadhol masykur. Baik. Sebelumnya nanya dulu boleh Ustaz? Silakan Ustaz. Yang benar fitrah apa fitrah Ustaz? Nah itu. Kalau orang Sunda mah fitrah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami berdua sudah hadir di hadapan Bapak Ibu, dan ini artinya sama-sama kita mengharikan kesyukuran kepada Allah atas apa yang Allah telah karuniakan kepada kita semua. Kesehatan, keimanan, keislaman, diberikan sehat, Masya Allah. Dan Alhamdulillah Abah Ruli sudah bersama kita. Posisi di mana ini Abah Ruli? Kupang, Ustaz. Wah, Masya Allah, NTT. Tuh, kalau ngebayangin Kupang malah saya pikirannya Sidoarjo. Ustaz. Oh, lontong Kupang, Ustaz, kalau itu. Makan lento sama es degan, itu pinggiran jalan itu, Masya Allah. Di Kupang, NTT di mana ya, Ustaz? Hari ini sudah di Kupang, Ustaz. Kemarin tuh kita ada di Melaka, ada di beberapa tempat di ini, ada beberapa ini. Jadi ada yang kita mengunjungi beberapa saudara-saudara kita yang sedang ini apa namanya? eh ada yang mau wisuda Quran, Ustaz. Jadi kemarin Masya di ini. Allah. Masya Ya, Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita hadirkan salawat serta salam sebagai penyempurna kesyukuran kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita aturkan kehadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini atau yang menyaksikan tayangan nanti bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang terselamatkan dengan syafaat beliau kelak di akhir. Amin. Allahumma amin. Saya mengacu kepada menjadi manusia surga. Fitrah keimanan ini kalau didudukkan pada fitrahnya manusia itu kan Allah bikin ada unsur kemanusiaan yang sangat wajar, yakni banyak tuh kalau mau dideretin sifat-sifat karakter bawaan buruknya kita itu, diantaranya adalah surah Al-Ma'arij ayat 19 itu dibilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim innal insana khuliqa halu'ah. Padahal ada surat 14 ayat 7 yang seharusnya kita bisa milih banyak-banyak bersyukur biar ditambahin nikmatnya gitu. Ini dan masih banyak lagi yang innal insana fi kabad gitu ya, laqad khalaqal insana fi kabad di surat 90 ayat 4 dan seterusnya. Itu kalau kita pretelin, kenapa seseorang itu lebih banyak yang kemudian kalau pilihan huria irodahnya atau kebebasan berkehendak pada manusia itu di surat Asy-Syams Ya. ayat 8 itu malah justru fujur disebut dulu gitu Pak. Alhamaha, ilhamnya Allah itu fujur dulu baru takwa kemudian. Apa memang orang disuruh belangsak dulu baru kemudian bener atau gimana secara Nah, fitrahnya itu?
Ya, Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Waalaikumsalam iman, warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Ini bagian dari merawat fitrah keimanan tuh hari ini kita berkumpul dan juga kalau ini juga bulan Muharram. Nah, Kalau versi Muhammadiyah itu besok tanggal 9. hmm, Kalau versi pemerintah tanggal 9-nya hari Sabtu. Jadi kalau kita mau merawat salah satunya bagi kita mau merawat fitrah keimanan, salah satunya kalau mau puasa boleh mau besok Jumat Sabtu ya, atau Sabtu Ahad itu versi inilah ya. Kalau saya ya, kemarin ditanya gimana Ustaz, kenanya di Sabtu nih saya bilang titik tengahnya di Sabtu. Saya bilang titik tengahnya di Sabtu mau Sabtu Ahad atau Jumat Sabtu monggo lah saya bilang. Tapi ini mengingatkan saja semoga kita ya, bisa puasa Asyura atau Tausu'a atau nanti bulan 11-nya. Semoga kita bisa melakukannya semuanya. Nah, teman-teman insyaallah. rahmati Amin. Allah, hafizatal iman. Jadi gini, ada yang sering kali gini lah, kita kan memang dikasih Ustadz, kita itu memang dikasih fujur itu dikasih gitu kan. Kita itu memang kita tuh di ayat lain dikatakan manusia itu berkeluh kesah gitu kan. Nah, ini yang sering kali jadi ini Ustadz, jadi senjata. Hmm, Lah, aku kan memang begini lah, ini kan ya, kalimatnya ya, gini. Aku ya, kan memang ya, begini. ya. Aku tuh memang gini orangnya, memang aku tuh ya ya begini, aku tuh memang baperan. Nah, Hmm, padahal dikatakan Allah itu kalau di dalam surat Asy-Syam itu fujurah wa taqwa kan kemudian di belakangnya kan sungguh beruntung orang-orang yang mensucikannya kan. Nah, hmm, di sini ya, kadang-kadang jadinya kita itu gini loh, nggak ada marah kalau nggak ada sabar kalau nggak ada marah gitu loh misalkan gitu kan tapi kan itu bentuknya pilihan gitu loh bentuknya pilihan tapi jangan akhirnya bersembunyi di balik situ ya. sama dengan Ibaratnya, Hmm, ibaratnya kalau kita bicara satu paparan gitu, ya belum titik udah diambil komanya gitu ya. Jadi betul apa? Kalau di stand up comedy itu ada baru premis udah nganggap bahwa premisnya itu statement gitu. Padahal ya sebetulnya nungguin nungguin punchline yang mestinya gitu kan. betul ini yang sering kali terjadi di kita Ustadz hari ini kita ini sering kali ngambil ayat-ayat ngambil dalil-dalil yang menguntungkan kita. Ya, Ini gue banget nih. ya, 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 Ini gue banget nih. Giliran, tapi padahal kan itu kan Allah memberikan fujur itu ada, ya. tapi ada takwa gitu loh. Jangan lupa bahwa kita kalau ada pertanyaan lah kenapa Allah memberikan itu gitu loh. Ya gimana orang ada kan gini kan ngapain ada polisi gitu kan ngapain kalau dalam mana gini kenapa sih orang maling gitu kan kenapa orang itu nggak ada kebaikan ya biar biar ada pilihan akhirnya yang sering saya sampaikan bahwa akhirnya teori surga neraka itu menjadi make sense gitu loh menjadi sesuatu yang make sense kenapa karena kita akhirnya kita Allah diberikan kehendak walaupun ini dalam tanda kutip ya kehendak terbatas ya saya bilang kehendak bahwa aku milih ini loh, aku tuh milih jalan kebaikan loh. Nah, makanya nanti itu sebenarnya kalau seperti yang kita sering sampaikan bahwa bahwa akhirnya fitrah keiman itu menjadikan bukan menjadikan kita soleh, tapi menjadikan kita memilih jalan kesolehan. Hmm, ya. Jadi levelnya bukan hanya aku mengerjakan, tapi aku memilih mengerjakan. Jadi Jadi ketika meskipun Hmm, meskipun ikhtiari, tapi tetap ada apa namanya kebebasan berkehendak yang Allah berikan kepada kita itu ya resikonya tanggung penumpang gitu kan ya. betul, betul, Ustaz. Jadi akhirnya kan kita itu nggak bisa gini. Aku kayak begini itu gara-gara orang tuaku. Ah, Nih, aku tuh kayak gini, aku tuh nggak bisa ngaji gara-gara orang tuaku. ya, Betul, ya, ya. betul. Mungkin dulu ada masa Hmm, ketika hmm. masa-masa pendidikan itu Allah mungkin dengan kita nggak tahu ya qadarullah misalkan mungkin orang tuanya dulu itu kondisinya keislamannya masih belum bagus, bla 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 bla, dan kita kan banyak hal yang terjadi seperti itu. Nah, kita nggak boleh bersembunyi di situ. Ya dulu memang kayak begitu, tapi kamu kan sudah gede, kamu bisa milih, kamu belajar ngaji juga bisa. Kamu nggak bisa kita akhirnya bersembunyi di situ. Kita nggak bisa di situ, anak kita juga nggak bisa karena pada titik tertentu makanya nanti kalau kita kita dalam tahapan kedua kan ada nanti ada mukallaf kan. Mukallaf itu Ya, udah menerima beban. Orang sudah menerima beban itu sudah memilih jalannya. Nah, ini nantilah kenapa akhirnya fitrah keimanan itu harus ditumbuhkan terus dari kecil. Akhirnya nanti ketika dia sudah membesar, dia sudah menjadi lebih dewasa, dia sudah ini, dia akan memilih. Oke, saya milih di sini. Seperti itu. kalau kalau udah kadung terlanjur gitu ya. Jadi Ya,
ada orang yang punya stigma bahwa ya saya dibesarkan di lingkungan yang tidak agamis sehingga ya wajar saja kalau saya kemudian seperti ini. Itu lebih ke eh, apa sebenarnya? Dia excuses terhadap kelemahannya atau dia sebetulnya sombong dalam tanda kutip menutupi kelemahan Seringkali mereka itu ingin menghukum, Ustaz. Tapi yang salah, mereka itu ingin menghukum orang tuanya melalui melalui statementnya. dirinya. Ya statementnya. Hmm. Jadi kan lucu akhirnya gini. Orang tuanya dia mau menghukum nih. Ya biarin nih. Gue kayak gini. Biarin tuh rasain orang tua saya. Loh, yang rasain tuh kamu bukan orang tua kamu gitu. Ya, 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 Ini yang seringkali jadi miss-nya di sini. Dia berbuat seperti itu, pengen menunjukkan gara-gara aku nggak dididik dengan baik, maka gue jadi gini. ya. Loh sebentar, mohon maaf. Kalau lu belangsak, istilah kata kalau bahasa orang Jakarta, kalau lu Hmm, belangsak, hmm, yang lu belangsak ya lu doang gitu loh. ya, Orang tua ketika beliau sudah eh, apa namanya? maksimal. Ada kali kemarin tuh ada gini, saya ada lagi konseling, ada yang kalimat yang ini. eh, Lu itu sampai terucap ke orang tuanya mengatakan ini. Kalau kamu nggak bisa ngasih hak kepada anak, udah jangan punya anak. Orang tuanya semua Hmm, nangis. Dia nggak tahu perjuangan orang tuanya dari awal. Kita juga, saya juga nggak ini banget ya, tidak menggali banget, tapi bahwa masa muda mereka berdua itu sangat luar biasa juga struggle-nya gitu loh. Mereka harus sangat survive untuk bisa hidup, itu survive banget. Jadi ketika masih punya anak kecil, mereka belum bisa memberikan yang terbaik, itu kan juga suatu proses ya. Nah, di ya, sini seringkali kita itu berfokus pada hasil. Padahal hmm, keimanan itu juga proses. Keimanan kan bukan hasil. Kapan kita ya, dikatakan beriman? Hari ini kita sedang berusaha beriman. Besok kita berusaha beriman terus. Karena ya, keimanan itu proses kan, makanya disebut Yazid wa Yanqus kan, kita ya, itu selalu ya, naik turun naik turun. Kita perbarui keimanan kita perbarui syahadat kita. Bahkan sehari itu berapa puluh kali kita bersyahadat. Ya ya. kalau minimal kalau sholat itu udah berapa kali kita itu subuh sekali syahadat minimal, zuhur dua, asar dua, maghrib dua, isya dua, udah minimal 9 kali syahadat. Begitu ini tuh keimanan tuh makanya ditumbuhkan, ditumbuhkan, ditumbuhkan. Nggak bisa seperti ini. Keimanan tuh bukan sesuatu yang kekunci. Tidak kekunci kayak apa namanya, kalau sudah dapat udah selesai, enggak. Keimanan itu terus, 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 dan dibangun. Dan kemudian ada dinamika, dibangun lagi, ada dinamika lagi. Itu terus terjadi. Sebetulnya potensinya menjadi agak mengerikan ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa ada orang yang paginya beriman, sorenya kafir. Ya, Ada orang yang sorenya beriman, paginya paginya kafir. masuk. Itu kan jadi, aduh, potensinya segitu serem ya gitu. Itu makanya butuh butuh perawatan yang kayak gitu ya, Zat. Betul. Dan Eh, keimanan itu kan ap- kadang-kadang ya tadi Sat, gimana enggak orang dari tiba-tiba lisannya ngomong set aja bisa jadi selesai kan urusannya gitu. ya. Terus kalau lihat fenomena eh, surat 61 ayat 2 dan 3 itu kan orang ketidakmampuan menyelaraskan apa yang dia lisankan dengan apa yang dia kerjakan. Itu kan kalau kita pretelin ada orang yang tidak mengerjakan karena tidak mampu, Ya, ada orang yang tidak mengerjakannya karena memang tidak punya keinginan, ya. atau dia hanya sekedar pemanis bibir. Hmm. Artinya kalau kita melihat bahwa eh, ada banyak orang di luar sana yang ingin tampak beriman, atau bahasanya mungkin kalau dia tampak beriman mungkin agak susah. Banyak orang yang mengatakan bahwa eh, apa sih istilahnya? Dia itu kelihatannya kayaknya beriman deh. Ya, Tapi ya. kok, itu jadi seolah-olah jadi apa appearance-nya kayaknya oke banget nih gitu. Makanya ada pepatah yang menyatakan bahwa don't judge the book by its cover gitu kan ya. Ya, ya. Jangan beli buku kalau nggak ada covernya gitu kan ya. Gimana sih? Jadi kadang-kadang tuh ngelihat orang, loh, kok dia gitu ya? Ada yang pulang haji nggak mau sholat ke masjid lagi. Ya. Ada yang pulang haji kalau di Departemen Agama itu korupsi lagi dan seterusnya. Itu saya nggak ngerti apa memang sebegitu dahsyatnya ketidakmampuan orang merawat keimanan itu, Zat? Jadi
gini, San, yang paling sering terjadi, kita mengajarkan iman itu bukan pada tahap memahami keimanan. Kita Tapi itu lebih memahami menampilkan. mengajarkan keimanan itu pada ranah-ranah Ritual. ranah-ranah ritual. Oke. Nih, Ya. Jadi yang kita, kelihatan cuma cirinya saja. ya, kalau orang beriman tuh cirinya sholat. Ya, ya. Orang beriman itu cirinya zakat. Makanya kalau zakat nanti ngundang wartawan, ngundang ini, Foto-foto. dikumpulin biar antri semakin bagus. Ya, Masya Allah. Bukan kita menjudge menjudge mereka tidak, tetapi seringkali masalah kita hari ini di orang tua merawat keimanan itu bukan dengan merawat dialog-dialog keimanan seperti yang Ya. diajarkan oleh Nabi Ibrahim, oleh oleh Nabi Yakub misalkan apa namanya, dalam obrolan-obrolannya. Kemudian seperti nanti ada Maryam dengan Nabi Zakaria seperti itu kan merawat merawat keimanan itu dengan obrolan-obrolan, bukan dengan hanya ritual. Nah, ini yang hari ini sudah mulai langka di kita, Ustaz. Oke. Ini apa, jadi kebayang lagi Ramadan kemarin berbondong-bondong melakukan kebaikan di Ramadan, tapi begitu masuk ke Syawal balik ke asal gitu kan ya. Iya, Hipokrisi yang ditampilkan ini apakah memang karena ketidakmampuan seseorang untuk melakukan perawatan, atau memang bisa bisa diminta kan gini, Nun Sewu, iya, banyak banyak jamaah yang datang ke saya itu, Ustadz amalannya apa ya supaya bla bla bla, iya, itu kan apa ya, cara instan ya, mestinya iya. yang begitu itu apa karena kebanyakan nonton Pak Tarno tolong dibantu jadi apa prok gitu, atau Jadi gimana itu? ya tadi sifatnya ritual itu checklist. Hmm, Sifatnya ritual checklist. Kalau sudah ya berarti sudah gitu loh. kuantitatif sifat. Sangatnya kuantitatif, tapi dia tidak akhirnya kan begini. Yang disebut sholat itu tahnanil fasa wal mungkar kan. Kan dia di ininya di sholatnya saja. Nek wes sholat berarti wes mari. Hmm, Padahal setelah sholat dia yang muncul adalah bagaimana mengharuskan kesadaran dia. ya, Kan akhirnya pada titik kesadaran lagi. ya implikasinya itu loh yang Implikasinya. ditunggu. Nah, bukan pada titik. Kadang-kadang kita juga sama. Menyuruh anak-anak kita itu, wes sholat apa durung gitu kan. Anak, nak sudah ada sholat belum? Kita itu sangat risau pada dia sudah atau belumnya. Ya. Tapi kita agak 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 sering lost ketika apakah dia menghadirkan Allah ketika dia sholat atau enggak, kita lost. Ya, Wah kan itu personal Ustadz, itu nggak bisa kita apa namanya, kita nggak bisa intervensi. apa ya, kita nggak bisa tahu tuh anak-anak kita sholatnya khusyuk atau tidak. Ya, Nah, ini yang nah akhirnya tadi sebenarnya bagaimana keimanan itu bab yang nggak kelihatan. Jadi jangan semua dikuantitatifkan, karena bab keimanan ini ada sisi kuantitatifnya, bentuknya adalah amalan-amalan. Sholat subuh tadi segala macam itu kan hmm. bentuknya kuantitatif, tapi itu bagian luarnya yang paling hari ini yang kita ke anak-anak gitu, bagaimana kita bisa menumbuhkan fitrah keimanan dan mereka mengatakan isyhadu bi anna muslimun, itu kan luar biasa. Ya, Ini yang pernah saya sampaikan ketika di Oktober kemarin saya pergi ada pertemuan dengan para masyayikh itu yang disampaikan. Bagaimana hari ini itu kita jangan terjebak di ritual. Akhirnya tadi mereka tuh melihat Islam sebagai sebuah paradok. Kalau kata orang ini lah gimana sih? Katanya solusi kok korupsi. hmm. Ya, Katanya poligami itu solusi. Kok ada KDRT? Kok ada meninggalkan inilah itu kan akhirnya ya, jadi apa namanya, kayak ada paradok-paradok. Itu yang terjadi kenapa? Karena hanya sibuk pada titah tanah ranah ritualnya. Menghidupkan hatinya ini nggak nyampe gitu loh. Padahal akhirnya bagaimana? Nah, pertanyaannya kan gitu. Ketika anak-anak balita, bagaimana mereka itu punya kebanggaan, mereka punya Allah sebagai Tuhannya. Ini kan dimulai dari balita, mulai dari 0 tahun. Bagaimana 0 tahun menghadirkan kesyukuran ketika hamil, bukan marah-marahnya. Kemudian setelah lahiran jangan terjebak dengan baby blues. Nah, kan itu kan.
akhir kalau baby blues nanti kan moodnya swing moodnya luar biasa nanti. Nah berarti di situ ada ini. Nah ini tuh jadi prosesnya tidak hanya kadang-kadang kita itu parsial. Kita itu nggak mau sumuliahnya nggak muncul gitu loh. Ya udah Ya. kalau udah gini ya udah. Kalau hamil udah perdengerin aja ayat Quran. Nggak sesederhana itu. Hmm. Bukan kalau daripada Mozart mendingan ayat Quran. Betul di situ, tetapi tidak hanya di situ. Tetapi apa? Ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, muncul nggak kesyukuran? Muncul Ya. nggak rasa nikmatnya? Lah ini di sini. Inilah yang nanti membuat anak-anak kita tumbuh dengan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul kalimat-kalimat thayyibah dari orang tuanya, anak-anak merasa nyaman dengan kalimat thayyibah. Ketika prosesnya ada dialog-dialog keimanan, kalau Ustaz Sukhali sering mengatakan dialog-dialog keimanan kepada anak, di situ muncul akhirnya seringlah muncul anak-anak kita bersyukur pada Allah, kalimat-kalimat ini yang muncul. Nah, ini akhirnya dia ada kebanggaan. Bukan Ya. akhirnya yang muncul Allah sebagai ancaman, Ustaz. Allah nggak suka loh ya yang buang-buang makan. Hmm. Allah nggak suka loh ya anak yang bantah orang tuanya. Ya. Ini yang nah, ini akhirnya proses ini yang membangun hati dia, hati anak-anak kita itu punya kebanggaan. Akhirnya dalam ini isyhadu, saksikan bi anna muslim. Saksikan bahwa aku itu seorang muslim. Itu tuh akan muncul pride-nya ya. Pride-nya sebagai seorang muslim akan muncul ketika ada proses panjang ini. Apakah selesai? Enggak, karena itu baru internal. Makanya kemarin saya sampaikan kemarin saya lagi ada acara, ditanya Ustadz anaknya sekolah di mana? Anak saya sekarang sekolah di Man 1 Jogja. Saya bilang, kok anaknya dilepas di sekolah Man? Saya bilang, ya ini bagian dari kami mengamalkan apa yang kami yakini, yaitu ujian adab. Kami dari sudah 0 tahun sampai usia hampir 15 tahun ini, insya Allah sudah memberikan adab, pendidikan adab segala macam. Saatnya hari ini dia keluar untuk apakah secara adab dia mampu atau tidak. Udah dikasih pengajaran bahwa nak, kamu seorang muslim, dicontohkan oleh ibunya dengan hijabnya, dengan segala macamnya. Dia juga tidak pernah disuruh berhijab, tapi dia memilih berhijab dengan hijab syari itu seperti ini. Nanti bagaimana ketika dia ketemu dengan orang-orang yang heterogen? Nah, kadang-kadang kita tuh gitu merawat keimanan bukan dengan homogenitas. Tapi ya tadi pada titik ketika dia sudah gede, kasih dia kesempatan untuk ketemu dengan banyak orang dan dia menunjukkan bahwa dia nunjukin nggak sih citra sebagai seorang muslim atau dia malah ikut. Berarti kalau malah ikut, nah berarti ada yang keliru di saya. Nah, berarti harus kita perbaiki. Seperti itu, Ustaz. Baik. Ini jadi apa istilahnya? Eh, Menjaga supaya orang ndak hipokrit itu jadi PR apa namanya? Tersendiri ketika kita melihat bahwa kita sepertinya memang sibuk dengan ritual, tetapi itu tadi ngobrolnya kurang sehingga eh, Anda ingat betul ketika Antum bilang bahwa kita tuh salah kalau mencetak anak menjadi soleh, tapi menumbuhkan keinginan untuk menjadi soleh itu yang harus kita eh, lakukan gitu. Ya, Itu jadi banyak orang yang terus aku kudu piye gitu. Itu ya, bagian yang kemudian menjadi how to-nya sebetulnya kan kembali ke bagaimana kita memahami anak-anak itu dengan pola eh, apa fitrahnya dalam pengertian kita kan kenal dia dari sejak 0 hari kan, ya, sehingga kita tahu betul waktu kan menurut saya begini ada banyak orang yang kemudian punya anak itu sebelum hijrah sama sesudah hijrah. ya, Yang awal itu anaknya nggak pakai doa bikinnya gitu, sama anak yang pakai doa bikinnya itu ya. memang agak Zat, agak agak beda tuh. Jadi eh, penyertaan penyertaan Allah di dalam kehidupan anak itu menjadi sangat eh, ngebentuk em, apa istilah karakternya gitu. Afan, Ustaz. Di sini hati-hati dengan stigmatif itu. Hmm, Hati-hati dengan stigma bahwa ini anak sudah hijrah, ini anak sebelum hijrah. Kadang-kadang stigma itu membuat tadi kita merasa eh,
ah ini ada malah mendistrak ini, ada yang pakai kalau katanya pakai kopi, wah ini jadi terdistrak ini. Nah, jadi seringkali menjadikan kita itu, wah kayak pengen bales kekurangan kita dulu, Ustaz. Waduh, Ya. dulu tuh kamu, dulu itu bunda itu nggak tahu kalau dia harus begini-begini, ya udah akhirnya kamu harus ngaji. Jadi akhirnya pengen numpahin lagi, Ustaz, numpahin Hmm. kehijrahan dia pada anak dia. Padahal fasenya udah nggak gitu. Obsesi ini nggak selesai. Betul. Nah, ini yang sering kali. Nah, jadi hati-hati. Jangan-jangan itu ujian untuk orang tuanya, bukan untuk anaknya. Karena kita harus clear bahwa semua anak itu lahir dalam kondisi fitrah Islamnya. Mau dibuat pakai doa, dibuat pakai kagak istilah kata gitu kan, prosesnya Ya, pakai doa pakai kagak itu istilahnya. Itu nanti stigma orang tuanya. Wah, ya kan yang kadang-kadang ada gini, Sat. Ini mah anak mahal, harus dijaga. ya. Ya kan, karena mungkin qadarullah dia harus IVF gitu atau bayi tabung lah, atau misalkan Hmm, hmm. dulu kalau harus lahirnya Ya, hari lahir sesar, ya. akhirnya dikatain anak mahal. Ini mah anak mahal. Kesan yang muncul akhirnya apa? Berarti ada anak mahal, ada murah dong. Hati-hati dengan kalamnya, hati-hati dengan syahwatul kalam, dengan kalimat-kalimat yang dikeluarkan itu, karena tadi tidak, kalau bahasanya dulu teman saya selalu mengatakan ini, nggak ada namanya, nggak ada sesuatu itu nggak ada maknanya kecuali kita memaknai. Anak sebenarnya biasa maunya sama-sama aja gitu. Cuma Dalam karena banget kita itu. memaknai kamu itu, nah, memaknai salah satunya kan membandingkan. Yang dibandingkan tuh jangan hasilnya tapi prosesnya. Ini yang kita sering kejebak. Nah, hati-hati dengan jebakan-jebakan seperti ini yang menyebabkan kita akhirnya merasa berdosa pada anak itu. Ya udahlah si kakak dulu itu karena kondisi kita masih sangat, ilmu agama kita nggak ada, kita ini, ya udahlah akhirnya masukin pesantren paling mahal. Nah, Hmm. ini kan jadi lo kok gini sih gitu loh. Akhirnya Ya, ya. kasih guru paling baik. Nah, bukan di situ, karena berarti di situ akhirnya kita tuh melihat anak sebagai sebuah produk, bukan sebagai human yang memang human being. Kalau bahasa Inggrisnya itu human being itu yang punya kehendak, yang punya ini, bukan dialognya yang dimunculkan, tapi akhirnya ya tadi Pak Tarno, gue beli ini agar agar anak gue bisa begini. Ini yang akhirnya jebakan kita adalah jebakan kita tidak mau berproses. Padahal, ayo kembali berproses masing-masing. Dan ini tuh memang, Ustaz capek, Ustaz. Saya tuh udah tua, kerjaan kantor banyak. Kok Mesti masih belajar ngurusin lagi yang dari awal begini? ya. Iya kan, ngulangin dari awal lagi sih gitu. Bisa nggak sih kita langsung aja deh, Ustadz buka paketan berapa pertemuan anak. Lah kan ini terjadi, Ustaz. Oh, kemarin liburan gitu. Ustadz, bisa nggak anak saya di tempat Ustadz liburan 2 minggu? Emang ini kayak ini singkong diperem jadi tape gitu kan? Nggak gitu ininya, konsepnya nggak begitu gitu loh maksud Iya, saya. iya, iya, iya. Paling enggak ada keinginan untuk mewarnai anak-anak kita, Betul, paling enggak di gitu tingkat kan. itu San. kita harus apresiasi, tapi hati-hati dengan akhirnya proses yang, nah proses ini adalah proses bersamanya, makanya keluarga ini menjadi sokok guru, kalau bahasa Pak Harto Ya, dulu jadi ya, sokok guru itu ya. tidak bisa hal-hal yang seperti ini. Pendidikan itu bisa di dalam tanda kutip apa ya? Di subkontrakkan tuh bisa cuma tapi tidak semuanya. Yang sifatnya knowledge bisa, tapi sifatnya pengalaman itu banyak kan dengan keluarga. Padahal pengalaman itu yang membentuk anak lebih banyak daripada knowledge. Masya Allah. Baik. Ini baru setengah jam aja udah dalam banget ini omongan ini. Ustaz Khalis, ini alafu nih kalau hari Kamis kan saya mau izin eh, karena mesti harus lebih cepat gitu ya. Jadi kalau bisa kita buka kesempatan ke apa istilahnya ke jamaah untuk bisa berbagi rahmat. Gitu. Ustaz Ruli juga punya agenda panjang di Kupang. Masih ada pabrik garam nggak sana Ustaz? Di Kupang, KB pabrik garam. masih Zat. Wah, itu Cuma kita nggak boleh bawanya ke pesawat karena ngerusak. Kecuali dibungkusnya agak ini, apa namanya, dibungkusnya agak agak ekstra ya. agak ekstra ya. Oh, iya. Ustaz Khalis, tafadhol Maskur. Kita sharing Baik, sama teman-teman. itu.
Baik, Allah. alhamdulillah. Jazakallah. Saudari dan juga Ustaz Roli yang Nge-freeze anak seperti kita ya, tentu uh, lebih sempurna ketika kita dengan keluarga kita terkait dengan fitrah keimanan yang tentu harus kita jaga, karena fitrah keimanan menjadi uh, istilahnya harusnya memang kita ngebangun worldview itu berasal dari fitrah keimanan yang harus kita jaga itu. Baik, silakan jamaah yang ingin sharing atau bertanya tentang bagaimana kita merawat fitrah keimanan. Bude Darmi, silakan. Kasih Ustadz Holi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, saya nyimak dari tadi tentang ini fitrah anak ya Ustadz. Eh, saya tuh dulu waktu kecil, didikan orang tua saya itu memang orang-orang kampung lah, orang desa lah gitu ya. Kalau subuh belum bangun tuh diprak-kuprak bukannya gitu ya. Dicipratin air, malah disiram gitu ya. ya. Tapi ketika sekarang saya punya anak gitu ya. Kadang saya suka ini membandingkan nggak ya, suka gini. Bunda tuh dulu kalau subuh tuh udah rame gitu. Sama kakek tuh kalau subuh belum bangun itu disiram gitu kan ya. Itu satu. Iya. Kedua tentang saya tuh dulu saya bercerita dulu kecil tuh saya tuh pernah sakit lah ya, pernah sakit yang lumayan gitu ya. Sampai kakak-kakak saya itu bilang saya tuh anak mahal, anak mahal karena bayarkan biaya rumah sakitnya kata gitu. Terus ketika sekarang saya sudah punya anak-anak yang remaja gitu, saya suka jadi kadang tingkat khawatir saya ke anak saya gitu ya tentang kesehatan, tentang ibadah suka gini. Ya Allah, suka di hati gitu ya. Saya salah nggak sih suka membandingkan seperti itu gitu loh. Kamu jangan gini nanti kamu harus gini gitu loh tentang kesehatan gitu ya. Jadi tingkat khawatir saya itu tinggi gitu loh karena saya pengalaman seperti itu. Saya dari SD Ustadz sampai kuliah saya itu masih berhubungan dengan dengan dokter gitu ya. Terus tentang ibadah juga, saya suka membandingkan seperti itu, salah nggak saya Ustaz? Seperti itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, membandingkan itu sebenarnya wajar-wajar saja. Wajar saja, asal jangan menjadikan itu gini, apa namanya, menjadikan tadi di perasaan tuh jadi kayak kayak pertanyaannya kalau saya akhirnya gini, membandingkan itu sebenarnya dulu kita itu ikhlas nggak sih, ridho nggak sih dengan orang tua kita dibangunin pagi dulu itu? Atau membandingkan karena dendam. Oh, dulu aja gue digituin, nah sekarang gue gituin lagi. Ya, itu kan berbeda nih. Enggak, kalau saya inginnya ya insya Allah ikhlas ya. Iya. Jadi pengen mas saya itu seperti itu gitu loh. Jadi nanti sholat tuh nggak perlu dibangunin gitu kan. Terus sampai olahraga pun saya suka cerewet gitu. Habis subuh tuh jangan tidur. Itu tuh sumber penyakit. Seperti itu. Iya. Jadi gini Bude, jadi yang tadi ya ada beberapa hal yang perlu diinginkan. Yang pertama, apakah ini tuh karena dendam masa lalu atau memang karena keinginan agar anak menjadi lebih baik? Karena beda ya, rasanya beda. Dulu tuh Bunda diginiin, sekarang tuh kamu tuh udah enak. Nah ini kan beda nih, udah mulai ini nih, bahwa berarti kita itu masih sebenarnya menyimpan luka unfinished bisnisnya itu belum selesai. Berarti kita kita paling penting adalah bagaimana kita bersyukur, kita berterima kasih pada Allah telah memberikan orang tua kita yang sangat perhatian dengan ibadah-ibadah kita. Itu yang pertama. Kita yang harus kita munculkan itu rasa terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hari ini menjadi seperti ini karena salah satunya berkat Allah, taufik dan hidayah dari Allah dan orang tua kita yang sudah mengingatkan kita. Nah, tapi ingat itu kondisi pada zaman anak-anak, pada zaman kita Budi Darmi masih kecil itu nggak ada yang namanya adanya nonton TVRI doang kan gitu, nggak ada HP, nggak ada apa-apa, yang relatif apa musuh eksternalnya nggak banyak. Hari ini bagaimanapun kita punya tantangan eksternal yang banyak. Pertanyaannya apakah itu masih cocok atau tidak dengan gaya itu? Dulu orang anak itu hanya mendengar yang ketemu itu hanya orang tuanya, paling temannya. Jadi otomatis informasi dari luar itu nggak banyak. Hari ini anak-anak itu sebelum tidur aja masih megang HP. Bahkan ketiduran pun kadang-kadang dengan HP-nya yang masih nyala. Otomatis apa? Banyak banget informasi-informasi dari luar yang kita tidak tahu. Akhirnya apa? Ini yang apa namanya menjadikan omongan kita, perilaku kita itu menjadi kadang-kadang dilepasin sama mereka. Jadi hati-hati di sini.
boleh saja sebenarnya tidak, kalau apakah salah, nggak salah kita memberikan, bangunin mereka itu bagus. Saya juga setiap pagi habis subuh itu kalau lagi pas anak di rumah juga, saya tahu dia bangun, tapi kadang-kadang namanya orang tua ya, kayak ini aja, kayak apa namanya, nggak afdol gitu kasarnya tuh, kalau nggak ngetok kamar tuh kayak nggak afdol, padahal dia tuh iya bah udah sholat gitu kadang, oh iya ya, ya ini aja apa namanya, ah kagak afdol nih, kagak nyamperin gitu kan, ya itu aja nih, kadang-kadang apa ya, kepuasan Zat. Kepuasan diri, puas banget lu bisa ngebangunin anak itu, puas banget. Padahal anaknya, ya udah, anaknya udah sholat ya, oh ya sudah sih, kita pulang dari masjid anaknya udah sholat sebenarnya gitu gitu. Tapi ya tadi yang, ya Allah, oh iya ya, ini hanya tentang tentang apa namanya, kepuasan aja, dan hati-hati hanya hanya ngejar kepuasan gitu. Itu dari sisi saya, monggo Ustaz Rodi. Iya, cukup sih. Karena kalau dari aneh pribadi juga sama. Kurang lebih seperti itu. Saya tertarik malah bahas ini, Bu Kalia nih. Oh, di ini saya belum baca. Tanya bab doa. Kita tuh diminta untuk tidak meminta atau memohon, tapi hanya mensyukuri saja apa yang datang dalam hidup kita atau menerima. Padahal kan kita juga punya harapan juga. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Gini Bu Kalia. Saya nggak tahu ustadznya siapa yang ngajarin begitu. Allah SWT sudah menyatakan bahwa ud'uni astajib lak, mintalah kepadaku, akan aku kabulkan. Bahkan di dalam surah 2 ayat 186 itu juga sama. Eh, Mintalah, pasti diijabah oleh Allah. Para sahabat dulu bahkan sampai sendal putus saja mintanya sama Allah, nggak punya garam itu mintanya sama Allah, dan itu boleh-boleh saja. Saya nggak tahu sesempit apa Ustadz yang ngajarin anti untuk tidak memohon, disyukuri aja boleh, mencukuri apa yang sudah ada itu boleh, sangat boleh. Apa namanya, bukan berarti kemudian menihilkan permohonan atau permintaan kita. Kita punya harapan, iya. Harapan masuk surga masa nggak diminta? Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, jauhkan aku dari neraka. Rasulullah SAW ngajarin, Allah ngajarin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terus kalau kita nggak boleh baca itulah, ngapain ayat itu turun? Gitu. Kalau kita kemudian cuma disuruh bersyukur aja, ya alhamdulillah dia dikasih hidup, alhamdulillah bisa bisa sholat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah aja gitu ya. Tapi kemudian tidak memunculkan permohonan, ya salah sih menurut saya gitu. Tanpa tanpa saya harus merendahkan keustatan beliau. Mungkin gini, beliau menjelaskan sesuatu yang mungkin kepotong bagian pemahaman awalnya gitu. Jadi Bu Kalia mungkin cuma dengar bagian yang terakhirnya aja. Artinya kalau disuruh milih mana yang lebih baik, kita memohon kepada Allah kemudian sama bersyukur. Ya bersyukur itu another level of memohon gitu. Jadi kalau kemudian kita bersyukur itu akan menambahkan nikmat kita, nggak perlu diminta, nikmat akan datang kan gitu jadinya. Ya. Tapi kalau kemudian dilarang untuk memohon, rasanya sih saya kurang setuju gitu. Gitu Ustaz. Iya, sama Ustaz. Jadi mungkin kadang-kadang ini, jadi ini kan dari pemahaman dengan bersyukur Allah itu menambahkan nikmat, Ya, ya kan? Tapi ingat loh, ada ulama yang mengatakan kalau kalau Ibnu Qayyim kalau tidak salah menyatakan kalau kita tuh nggak sempat doa, udah banyak aja istighfar. Ini kan nanti bisa bisa berbalik nih akhirnya. ya, Kenapa? Kalau kita nggak sempat banyak berdoa, udah perbanyak aja istighfar. Dari istighfar itu Allah akan penuhi penuhi ya. apa yang menjadi kita Kebutuhan kita, iya. menjadi kebutuhan kita. Hmm. Jadi hati-hati di sini memang. eh, Ini kalau saya tentang level berpikir ya, tentang level berpikir. Jadi kita juga ini juga menjadi catatan bagi para asatid kalau menjelaskan itu yang gamblang, jangan pakai, kalau misalkan kalau mungkin dalam bahasa Tazkiyatun Nafs itu yang sudah makrifat lah ya, kalau bahasa itu udah berbeda ketika dengan secara umum, hati-hati menjelaskan dengan bahasa-bahasa seperti itu, akhirnya kadang-kadang menjadi pemahamannya menjadi bias gitu, menjadi bias gitu. Padahal kalau kita ya tadi, orang itu, Allah itu sangat senang sekali dengan permohonan hambanya. Bahkan kita itu dianggap sebagai orang yang sombong kalau nggak pernah berdoa, dalam Ya. tanda kutip nggak pernah memohon.
Bahkan kalau salah satunya ada ulama menyatakan kalau doamu itu belum dikabulkan berarti Allah tuh pengen dengerin doa kamu itu lagi. Ya. Jadi semakin kita berdoa semakin Allah akan cinta pada kita. Lah ini berarti akhirnya kan, nah bersyukur itu berarti maknanya apa? Ketika kita mendapatkan nikmat, jangan mengumpat, jangan ini. Nah itu di level ini, level pengamalannya, doanya tetap, tapi oh jangan gitu, ya cuma segini. Sekarang itu kadang-kadang kita dapat apapun, ya cuma segini, ya cuma segini. Nah, ini menjadi bagian yang bahwa kita tidak menikmati, tidak mensyukur, dan bersyukur itu hati-hati, jangan hanya di lisan saja ngomong alhamdulillah di lisan, tapi di hati ngegerundel. Ya, Nah ini kembali lagi hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Begitu sih. Masya Allah. Dari Tena dia nih. Orang tua kami dulu suka cerita zaman dulu tuh anak kalau ketemu orang tua tuh santun banget. Ya, Ketemu guru aja berasa gimana gitu. Kalau ya. zaman sekarang kan kayak biasa aja ketemu orang tua atau guru kayak temen aja gitu. Nah, pola didik seperti itu apa harus diterapkan kepada anak yang mumpung masih balita di era yang seperti sekarang nih, Ustaz? Ya, jadi gini, kenapa dulu itu, kenapa anak-anak ya, ini ada dua pendekatannya. Kenapa anak dulu itu santun? Kedua, pertama itu karena dia takut. Kedua, karena dia melihat orang tua itu sebagai figur yang luar biasa, guru sebagai figur yang luar biasa. Orang yang banyak ilmunya. Kita tanya apapun bisa, tanya apapun tahu. Nah, ini nih. Kalau kita, nah, hati-hati kejebak. Santun itu cuma hasilnya. Hmm. Dia karena takut atau karena memang segan, kan beda ya. Ya, Nah, ini yang perlu ini kan bahwa takzim pada guru itu bukan karena mohon maaf ya, karena cerita-cerita khurafat. Gurunya bisa terbang, bisa jalan di atas air gitu kan. Bukan karena itu, tapi karena memang kita melihat ke kedalaman ilmunya dan kebaikan-kebaikan beliau, akhirnya dia menjadi apa namanya? Dia menjadi segan dan akhirnya santun. Nah, makanya saya bilang hari ini itu banyak paradoks. Jangan sampai akhirnya gurunya gurunya malah berlebih-lebihan, guru dalam memakai apapun itu kan akhirnya apa namanya? ber ya ya apapun lah ya itu ya misalkan malah citranya hilang gara-gara apa? Gara-gara tadi kesantunan anak menjadi hilang karena melihat paradok. Dulu orang kita itu nggak berani ngelawan orang tua karena memang orang kita tuh tahu bagaimana perjuangan orang tua. Orang tua berangkat dari pagi sampai malam dengan ini misalnya atau pagi sampai sore ke sawah, ke pasar segala macam melihat dan anak-anak terlibat. Kadang-kadang ikut ya di kampung dulu ya di kampung itu ya, kalau jualan jualan kacang panjang anak-anak bantu apa namanya manen bantu dia merasakan wah ya. luar biasa ya capek banget jadi orang tuaku ya. Nah karena itu dia akhirnya merasa ya Allah terima kasih sudah memberikan orang tua seperti ini. Hari ini mungkin anak-anak tuh sering dengar kita ngeluh. Atau justru pekerjaannya kurang keras, Ustaz. Nah, itu bisa jadi juga Ustaz. Jadi sangat Karena kalau dari trader misalnya, udah cuma ya, pegang HP sama iPad, ketak ketik dua datang gitu kan, itu ya. kayak nggak ada capeknya, lu ngapain pegang HP terus gitu ya itu Nah, Pak, itu gitu kan dari pegang HP. betul. Nah, dia tidak melihat proses bagaimana bapaknya melihat menganalisa. Nah, ini kan nggak kelihatan. Ya, Jangan akhirnya, ya tadi dulu saya pernah cerita kan waktu di Al-Bughni dulu, di di ya, kajian dulu, terus Bung. anak saya itu pernah pada fase, oh bapaknya itu ATM. Karena nggak tahu kegiatan saya kan. Ya, Dia bilang, Bah mau beli es krim. Terus waktu itu saya lagi nggak pegang uang. Terus saya bilang, Abah nggak bawa uang doh. Kan gampang tinggal ke ATM. Saya lihat, tak, itu, wah keliru nih konsepnya. Saya bilang. ya, ya, Saya keliru konsep nih, saya udah. Ketika dia menganggap, kan gampang. Uang itu datang dengan kita datang ke ATM. Karena dia paling senang kan di ATM itu, dia tuh paling, kalau dia ke ATM, anak saya itu senang ya, banget. Di depan itu exciting ya. sambil megang itu, terus kalau uangnya keluar tuh langsung tep gitu. Dia merasa bahwa wah uang itu datang dari langit gitu loh, datang dari mesin-mesin gitu. Nah, ya tadi saya bilang, Iya, iya, iya. kadang-kadang kita melihatnya pada sisi lucunya. Ih lucu ya anak kita, tapi ingat itu salah konsep saya bilang. Hmm. Ketika salah konsep, rubah akhirnya saat itu bagaimana akhirnya saya libatkan anak saya dalam kegiatan-kegiatan itu biar tahu oh kayak begini ya.
Jadi itu nggak hanya sederhana kita datang kalau nggak punya duit ke ATM, pencet-pencet keluar duitnya, nggak gitu gitu loh. Ya itu tapi akhirnya kembali yang sampaikan Teh Nadia. Jadi mendidik santun itu pertama melalui dengan contoh. Ya, jangan sampai gini akhirnya. Kita takzim pada guru misalkan ya kalau kita dianggap guru gitu, kita pada saya atau pada Ude gitu. Habis itu di belakangnya di depan anak ngomongin, Ude itu gimana sih gini-gini. Lah, muncul paradok. Gimana anak akan jadi takzim ketika dia mendengar loh katanya begini. Kok ininya begini sih? Tahu nggak tadi tuh Ustadz yang di sana tadi? Ustadz tadi itu malah gini loh, dia itu begini-begini. Nah, paradok-paradok ini yang menjadikan anak itu kehilangan kesantunan sama dengan orang tua. Ketika ayah ngomongin ibu di belakang, izahnya orang tua hilang. Seth. Bapakmu tuh kayak begitu. Akhirnya Ya, dia itu pengen ya, santun ya, bapaknya, ya. tapi ketika melihat bapakku kan banyak kekurangan nih kata emak gua. Nah, Nah, itu tanpa sadar ya, betul. kebentuk ya. Masya Allah. Uni Yanti, Ibunda Aisyah, Humairah, tafadhol Ibu. Iya, alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, dua angkel. Eh, saya terbiasa nih di rumah kalau anak-anak mau pergi keluar rumah ataupun keluar masuk ke rumah dari luar gitu pulangnya gitu kan salim cium tangan itu pasti dipeluk gitu kan. Nah, setiap kita meluk itu selalu saya ucapkan jadi anak yang soleh ya sayang, jadi anak yang solihah ya sayang, dan itu selalu saya ucapkan seperti itu. Itu kita terlalu menuntut nggak sih gitu sebagai orang tua gitu. Nah, salah nggak cara seperti itu gitu? Iya, iya, iya. Eh, eh, itu kan doa, Bu. Itu kan doa. Ya sebagai doa kita harus mendoakan anak kita sebagai anak-anak yang soleh dan solehah itu wajib dan perlukan itu. Tapi kalau anak saya udah nggak mau Bu dipeluk boro-boro gitu ya, Mah. Anak saya enggak, yang bahkan yang udah punya anak 3 aja masih sama sampai sekarang gitu. Dia mau kalau di rumah lagi kalau pokok ini cuma di rumah masih oke, tapi kalau udah agak di ini dikit no, pokoknya nggak mau. Tapi kalau Alhamdulillah lagi pulang saya dari pondok enggak. sih bisa. Nah, jadi gini, itu bagian-bagian kita memberikan doa-doa harapan-harapan kita ya, melangitkan harapan jadi anak soleh. Karena tadi dan yang paling penting jangan sampai itu sebagai ritual, tapi memang dimunculkan dari dalam hati. Semoga Allah jadikan kamu anak yang soleh ya nak. Semoga kamu ini ya. Itu tuh bukan hati-hati ya. Kadang-kadang kita itu kan ngomong insya Allah juga ritual. Seth. Kebiasaan Ya, aja, kebiasaan. ya, ya. Kebiasaan aja kita langsung ya udah saya nanti diundang ya insya Allah padahal nggak ada Ya. niat datang juga nggak ada gitu kan niat juga mau niat nolak nggak enak kan gitu kan akhirnya udah refleks aja hati-hati dengan kebiasaan gitu. Apakah itu bisa dinamakan kebiasaan gitu, Uncle? Karena memang selalu rutin gitu ya. Pokoknya setiap saat, Baik. walaupun sehari bisa 3-4 kali mereka keluar masuk rumah, dan Ya itu pasti seperti itu gitu. Apakah itu bisa dibilang kebiasaan gitu? kalau saya melihatnya kebiasaan jadi hati-hati akhirnya bagaimana ya sama dengan gini kita sholat itu karena memang kita ingin bertemu Allah atau karena memang ya sudah biasa sholat rasanya Hmm. beda loh Ya, intensinya beda ya. rasanya beda kita itu Ya. memang ya Allah kerinduan terhadap azan itu dengan oh udah azan ya udah sholat itu beda itu gitu. Nah, bagaimana untuk bisa ngerubah Ya. itu gitu, Kalau tidak kalau dari menganggap itu hanya ya satu kebiasaan gitu, eh, Uncle. Tapi nggak itu nggak harus merupakan nggak suatu harus dirubah sih. Kalau saya bilang nggak harus dirubah, nggak apa-apa. Karena itu Dimaknai nanti dimaknai iya, itu nanti akan jadi membekas pada saat misalnya kita jauh dari dia. Pada saat dia sendiri, dia akan rindu sama omongan itu. Dan dia akan berusaha mewujudkan itu tanpa sadar. Itu eh, apa, gelombang alfanya nyala tuh ketika nggak ada kita, terus dia berusaha untuk menghadirkan. Wah ini dulu, ini kalau ada ibu nih, kalau ada om nih, kalau ada bunda nih, oh, pasti gini. Itu begitu hilang, iya ya.
kayak prol tape, udah lama saya nggak makan prol tape. Sampai nanya ke apa namanya ke grup itu, di sini yang bikin prol tape siapa ya? Saya lagi kangen ibu gitu. Mbak Dewi yang nyamber tuh tanggal 26 mau dibikinin katanya. Bisa lihat. Jadi itu buat saya adalah bagian yang dihadap orang tua kadang-kadang karena kebiasaan yang terbangun gitu, bukan cuma masalah kata-kata, tapi lebih kepada kebiasaan yang membekas terus kemudian kita rindukan, dan itu kalau saya bilang nggak perlu dirubah, nggak perlu dihilangin, cuman memang perlu diobrolin kali Ustaz ya. Jadi gini, Kamu kalau Afan, Mamang ngomong begitu tuh yang kamu rasain apa gitu? ya Afan. Jadi gini, eh, logikanya jangan kalau iya berarti enggak, iya berarti musuhnya tidak. Berarti tidak semuanya harus dirubah. Karena kadang-kadang yang perlu itu dimaknai. Misalkan tadi, nah eh, ya tadi salah satunya yang sampai Ustaz Dodi diobrolin. Kenapa sih Bunda seperti ini? Karena ini kadang-kadang jangan sampai anak ibunda 4 kali ngomong gitu lagi. Dan dia akhirnya tidak merasakan itu sebagai sebuah doa, sebagai cuma kebiasaan aja. Jadi akhirnya pasti nanti anaknya gini, pasti nanti ngomong begini, pasti ngomong begini. Jangan sampai itu terjadi, tapi memang dimaknai. Ya. Jadi memang dimaknai sebagai, dan dimaknai itu masalah ibadah hati ya. Ibadah hati itu kan hanya kita yang tahu gitu loh. Jadi ketika kita mengucapkan itu sambil dihadirkan perasaan memohonnya pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jaga kamu nak ya, Bunda itu ini. Tapi memang ketika tadi dari hati itu ya nyampainya ke hati. Kalau ngomong vibrasi ya teori vibrasi itu, Ya. yang dari hati nyampainya ke hati. Dan itu yang hanya kita yang bisa merasakan kita. Saya nggak tahu ya. Tadi Uni kan yang menyampaikan itu Uni, dan yang tahu itu Uni. Makanya ketika kok hanya kata-kata, udah deh saya mulai kita menghadirkan perasaan butuh pada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan ketawakalan itu ya Allah. Nah, ini munculkan itu saja. Nah, bagaimana memunculkannya? Pertanyaannya kan gitu. Bagaimana Iya. memunculkannya? Nah, itu ya tadi kita harus eh, berserahnya, muncul rasa berserahnya segala macam, muncul bahwa kita tuh memahami bahwa anak ini adalah titipan Allah yang hanya bisa jaga Allah, dan kita mengucapkan itu bagian dari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Afwan, Uncle, Ya, bisa dikatakan kalau anak kita itu butuh nggak? Kalau jadi dia melakukan itu tuh bukan hanya kalau di rumah, dia nggak peduli mau banyak orang, mau di luar, mau di mana, bahkan sekalipun mamanya ada tamu, dia ya. datang tetap melakukan hal itu gitu. Jadi dia nggak pernah lihat tempat gitu untuk hal-hal seperti itu. Gitu. Saya gini, setiap anak punya perbedaan ya. Misalkan anak saya itu ada, saya menginginkan anak saya itu eh, ini ya, syarat ketentuan berlaku akan Hmm. mau kalau satu di dalam rumah, karena dia masih ya ini ya, dia merasa anak, ada beberapa anak kok anak kolokan amat sih gitu kan, ada yang menganggap teman-temannya nganggap gitu, jadi dia tidak nyaman Iya, dengan itu. Jadi kalau saya gini, kalau memang anaknya dengan gayanya memang dia ada yang nyaman dengan itu ya nggak ada masalah, tapi tidak semua anak nyaman dengan hal itu. Ada, karena nanti kalau ngomong bahasa cinta ada yang memang ada yang touching, ada yang lebih pada kalimatnya, ada yang dibentuk perhatian. Nah, yang paling penting adalah kita memahami mereka, dan gini, jangan-jangan yang memang kebutuhan untuk di kebutuhan physical touch itu di kita, bukan di mereka. Nah, kalau itu memang nanti dia disampaikan, nak, Bunda itu merasa nyaman, merasa ini kalau bersentuhan dengan kalian. Kenapa Bunda itu senang seperti ini? Karena ini jadi alasannya pun disampaikan. siap. Nah, ini jadi jadi akhirnya ibu, jangan sampai mereka itu ngegerut, saya nggak tahu ya. Jangan sampai mereka ngegerundel di hati. "Heh, pelukan lagi." Nah, kan gitu kan. Nah, saya nggak, karena kadang-kadang anak kita itu pintar loh Bu, dalam tanda kutip manipulatif itu bisa loh. Karena apa? Dia itu kadang-kadang butuh. Nanti kalau aku gini, nanti sama Bunda ditambahin nih uang saku nih. Kalau gini-gini tuh gini. Dia kadang-kadang ada manipulasinya gitu juga gitu loh. Jadi saya itu kadang-kadang anak ini bocah-bocah itu manipulatif juga kadang-kadang ya gitu. Tapi yang ngajarin saya juga Sudah kadang-kadang. dari kecil bekalnya udah ada dengan nangis itu kan, Ah, juara iya nangis. betul betul betul, sudah punya sebenarnya gitu. Apa?
Gitu Ustaz Tulis. Alhamdulillah, jazakallah khair. Layak tadi. Dua angka. Alhamdulillah masih banyak nampaknya ya sebenarnya yang ingin dibahas gitu ya tentang bagaimana interaksi antara kita orang tua dengan anak dan tadi menumbuhkan fitrah keimanan ya. Pakai F ya, Ustaz ya, bukan pakai P. Fitrah keimanan yang memang menjadi anugerah yang telah Allah berikan untuk kita. Dan alhamdulillah tadi Uncle di sama Abah Ruli sudah ngobrol dengan obrol yang sangat penuh dengan hikmah ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari apa yang disampaikan Amin. oleh para guru kita. Amin Allahumma amin. Dan tentu mempraktekannya gitu ya. Karena tadi sempat dikutip juga tentang orang yang kabur maqtan dalam taqul ma la taf'alun Ustaz ya. Yang dalam surat As-Saff ini orang yang Allah sungguh murka terhadap orang yang hanya yang sudah tahu tapi tidak melakukannya gitu ya. Dan inilah penting sekali kita terus ngaji dan mengasah keimanan kita dengan terus mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah untuk diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin. Baik Sebagai ya, Ustaz. ihtitam izin Alhamdulillah, Ustaz. muskilah. Izin Ustaz. Sebagai Hmm. ihtitam mungkin Ustaz Ruli bisa nambahin. Rasulullah SAW itu berpesan begini. Innallaha la yughay innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan penampilan dan harta kita. Walakin yanzuru ila fi qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah memperhatikan bagaimana kita menyelaraskan antara apa yang ada dalam hati dan bentuk amalan kita. Seperti itu. Tafadhol Ustaz, kalau ada ihtitam Ustaz. Ya, jadi memang akhirnya bagaimana bab keimanan itu kita memperbaiki yang tidak nampak, pasti Allah perbaiki yang tampak. Bagaimana kita hari ini memperbaiki diri itu memantaskan diri dengan tadi ya, yang disampaikan oleh Ustaz Dodi tadi, hari ini fokuslah pada yang tidak tampak. Risaulah dengan yang tidak tampak. Apa? Risaulah dengan apakah benar-benar anak kita beriman ya? Apakah sebenarnya saya itu beriman apa enggak? Jangan-jangan kita itu munafik sebenarnya. Cuma kita itu ini aja kadang-kadang malu aja mengakui gitu. Apakah sebenarnya kita itu sudah keimanan kita sudah baik dan orang yang keimanannya baik itu tidak merasa keimanannya baik. Ya. Karena dia harus ketika ketemu orang itu selalu husnudzon, ya Allah, orangnya sudah tua, pasti banyak amalnya. Ketika masih muda, ya Allah, dia itu masih sedikit dosanya. Itu yang akan muncul terus. Jadi akhirnya memang apa? Bagaimana kita memperbaiki diri. Dalam konteks keluarga, yang kita perbaiki bukan anak kita, tapi diri kita. Kalau kita perbaiki keimanan kita, akhirnya kita lebih bisa melihat dan bisa introspeksi diri, bukan menyalahkan. Karena memang akhirnya pada konteks tertentu ibadah itu memang untuk personal, bukan untuk dalam tanda kutip apa? Untuk memperbaiki diri kita. Kalaupun kita punya harapan pada anak, punya ekspektasi pada anak, nggak salah. Cuma jangan akhirnya menghalalkan segala cara. Karena tadi, kembali lagi, ayo perbaiki yang tidak tampak. Nah, bagaimana cara memperbaiki yang tidak tampak itu? Dengan memberikan dialog-dialog yang baik, mengajak mereka berbicara, memberikan contoh pada mereka. Itulah cara terbaik, dua cara terbaik itu tadi. Berikan contoh, ajak mereka ngobrol. Itu, terima kasih. Insyaallah. Dan kalau melihat para orang tua kita, jangan-jangan malah mereka tuh jarang untuk banyak menasehati Ustaz ya. Tapi dia punya kedekatan yang sangat luar biasa terhadap Allah, sehingga doa-doanya langsung mendapat pengampulan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Karena Ya. itulah mudah-mudahan kita bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita yang tentu sudah banyak memberikan teladan-teladan baik. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik juga memberikan teladan untuk anak-anak kita. Karena kuncinya adalah keteladanan dan tentu adalah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu kunci utama ya, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Baik, jazakumullah khairan kasiran guru-guru yang sudah mendampingi sejam ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan tidak terasa sudah sejam kita membahas tentang bagaimana fitrah keimanan ini kita jaga terus. Dan insya Allah akan kembali kita lanjutkan kajian ini tentang bagaimana merawat fitrah keimanan ini di pekan depan ya. Masya Allah, Allah masih memberikan kita usia dan keistiqomahan dalam hadis ilmu. Dan sekali lagi, insya Allah besok hari ya di hari Sabtu, insya Allah kita akan melakukan sebuah khitan dan silakan jamaah yang ingin hadir. Mudah-mudahan juga guru kita bisa hadir juga, Saudara Al-Jambari menemani kita dalam kegiatan khitan bersama Rumah Khitan Ziran MKI.
Baik jamaah yang bukan Allah, mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afwu minkum. Dan wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Ustaz. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا